Saya memperkenalkan, nama saya Edwardus Victus Kalarantukan. Saya seorang tenaga sanitasi lingkungan di Puskesmas Nadi. Kenapa saya membuat inovasi Inakelu dan STBM berbasis online? Saya terinspirasi membuat inovasi inspeksi kesehatan lingkungan rumah dan STBM berbasis online yang disingkat dengan Inakelu dan STBM. Dari tahun ke tahun, tidak adanya perubahan dalam pendataan kesehatan lingkungan rumah dan STBM, padahal kita sudah memasuki era digital. Dengan inovasi Inakelu dan STBM berbasis online sangat berpengaruh besar pada kinerja tenaga sanitasi lingkungan dalam melakukan pendataan di masyarakat dan bisa mendapatkan hasil akurat. Kita bisa mengetahui titik koordinat titik yang kita dalam pengambilan data. Inovasi Inakelu dan STBM berbasis online memudahkan tenaga sanitarian dalam menginput data. Dalam proses penginputan data itu, kita bisa menghasilkan data yang akurat dan bisa dipaparkan secara langsung dan bisa dilihat oleh pemangku kepentingan. Dan saya sangat yakin dengan inovasi Inakelu ini, suatu saat Puskesmas Nadi akan terjadinya eliminasi penyakit berbasis lingkungan, khususnya di wilayah Puskesmas Nadi. Sekian dan terima kasih. Bagaimana kita membuat suatu proyek berbasis online? Kita klik di Play Store. Yang saya gunakan di sini adalah aplikasi EpiCollect 5. Kita ketik, kita klik di EpiCollect 5, kita install. Kita menginstal awal, kita menggunakan pulsa data. Di situ tertulis pemasangan selesai. Kita buka, klik bagian bawah, kita buka. Di sini ada muncul Achieve 5 Demo Project. Di atas bagian kanan atas ada Add Project. Kita klik di Add Project. Kita masukkan project apa yang kita kerjakan. Di sini saya buat projectnya 06 IKL Rumah Puskesmas Nadi Kabupaten Flores Timur. Yang itu adalah inovasi saya. Saya klik di sini. Untuk membuat proyeknya, kita klik lagi di IKL Rumah Puskesmas Nadi Kabupaten Flores Timur. Klik di situ. Di situ kolomnya masih kosong. Kita klik bagian atas Add Entry. Karena aplikasi ini kita menggunakan titik koordinat, jadi titik koordinatnya harus terpasang. Nama pengumpul data. Edwardus. Untuk melanjutkan kita next. Kita klik bagian panah bawah pada kotak warna biru untuk memilih puskesmas. Kita klik di bulatan. Kita next lagi. Nama desa atau kelurahan yang kita pilih. Kita klik pada panah pada kotak warna biru. Kita pilih kelurahan Eka Sapta. Kita next lagi. Nama dusun kita
klik dan kita masukkan nama dusunnya 05. Kita next lagi, kita masukkan RT dan RW 0 RT 02 garing RW 05. Kita next lagi, nama kepala keluarga, kepala keluarga, atau nama pemilik rumah. Kita masukkan namanya. Jumlah kepala keluarga. Kalau jumlah kepala keluarganya 1, kita tulis 1. Kalau 2, kita tulis 2. Karena data yang saya ambil ini 1, maka saya ketik 1. Jumlah jiwa keseluruhan yang berada di dalam rumah tersebut. Contohnya 5. Kita next lagi. Jenis rumah. Permanen, semi permanen, darurat. Di situ kalau rumahnya permanen, kita klik di bulat permanen. Kalau rumahnya semi permanen, kita klik di bulat. Kalau darurat, kita klik di bulatan ini. Tapi karena rumahnya permanen, kita klik rumahnya permanen. Next lagi. Jenis jamban. Jadi kita tahu dia pakai layar angsa, pelengsengan, cempung, atau dia masih menumpang, atau tidak ada sarana. Karena ada sarana, kita klik di layar angsa. Kita next lagi. Jenis sarana air bersih yang dia gunakan. Di sini kalau dia menggunakan perpipaan, sumur gali, PMA itu perlindungan mata air, sumur bor, terminal air, itu satu tempat saja, penampungan air hujan, keran umum atau hidran umum, lain-lain. Kalau dia menggunakan sumur, maka kita klik di sumur. Kalau dia kini, kita klik di perpipaan. Karena dia menggunakan perpipaan, maka kita perpipaan. Kita next lagi. Pembuangan kotoran. Pembuangan kotoran dalam hal ini sampah. Kalau dia membuang ke laut atau ke hutan, kita tulis 0. Kalau dia membuang dan membakar, kita klik 1. Kalau dia membuang pada tempat sampah dan diangkut ke TPA, maka kita klik 2. Kita next lagi. Penyediaan air. Kita klik bagian sini. Penyediaan air. Kalau kurang, kita klik 0. Kalau persediaan terbatas, tidak mencukupi, kita tulis 1. Kalau mencukupi, kita klik 2. Kita klik 2. Kita next lagi. Pembuangan sampah. Kita klik pada tempat yang sama juga. Pembuangan sampahnya tadi sama juga, kita klik lagi. Pengolahan limbah. Kita klik pada anak panah tersebut. Kalau dia buang dan airnya tergenang lebih dari 3 jam, kita klik 0. Kalau dia membuang tapi airnya mengering kurang dari 3 jam, kita klik 1. Dan kalau kita klik 2, dia menggunakan saluran pembuangan dan ada sumur peresapan. Kita klik 2. Kita next lagi. Ventilasi. Kita klik pada peak possible answer tersebut. Kita klik ventilasi. Kalau memenuhi syarat, kalau 0 tidak ada ventilasi. Kalau 1 dia tidak mempunyai ventilasi, dia mempunyai ventilasi tapi ventilasinya ditutup bulat. Kita klik 1. Tapi dia memiliki ventilasi dan siklus udaranya bagus, maka kita klik 2. Kita next lagi.
lubang asap dapur. Rata-rata kita di Kabupaten Flores Timur ini tidak memiliki lubang asap dapur. Jadi sini kita klik 0.